Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang penganggaran sektor publik, siklus APBD pada perencanaan. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Dea Putri Kristianingrum dengan NIM V3820013, yang kedua ada Dewi Rohmawati dengan NIM V3820014, yang terakhir ada saya sendiri Dirawahi Nurfiana dengan NIM V3820015. Selanjutnya, pembahasan materi oleh kelompok kami. APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam kegiatan pemerintah daerah. Tahap siklus APBD adalah perencanaan. Karena perencanaan yang baik, kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan dapat dihindari. Tujuan instruksional meliputi 1. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, 2. Pembentukan kebijakan umum APBD, 3. Penentuan prioritas dan plafon anggaran sementara, 4. Penyusunan LKA, SKPD, 5. Penyiapan Raperda APBD, dan 6. Penempatan APBD. Penyusunan APBD harus dapat mengatasi 3 permasalahan pokok Karyanga 2017, yakni 1. APBD dikelola dan berorientasi pada pertumbuhan atau pro-growth. 2. APBD dikelola dan harus dapat menciptakan lapangan kerja atau pro-job. 3. APBD dikelola dan harus dapat mengatasi kemiskinan atau pro-poor. Tahapan dalam proses perencanaan APBD adalah sebagai berikut. A. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Perencanaan di tingkat pemerintah daerah dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 1. Rencana jangka panjang daerah atau RPJPD. 2. Rencana jangka menengah daerah atau RPJMD. 3. Rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Sedangkan perencanaan di tingkat SKDP terdiri dari 1. Rencana strategi atau Renstra SKPD, 2. Rencana kerja atau Renja SKPD. Diagram alur perencanaan penyusunan APBD terlihat sebagai berikut. Tahap perencanaan dan penyusunan anggaran, pendapatan, dan belanja daerah atau APBD terdapat waktu-waktu yang telah ditentukan. Berikut skedul perencanaan anggaran dan pendapatan daerah. Siklus perencanaan provinsi adalah penyusunan rencana jangka menengah daerah. Memasuki bulan Januari, SKPD di provinsi menyusun draft renja untuk dibahas dalam forum Musrenbang bulan Februari sampai Maret, menghasilkan masukan yang akan diakomodir ke draft renja SKPD, RKPD, dan dokumen kebijakan umum APBD atau KUA, dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS. Pada bulan Mei, pemerintah daerah telah menghasilkan KUA dan PPAS. Kedua dokumen tersebut disinegrikan kembali dan menghasilkan draft final renja SKPD. Berdasarkan draft final renja SKPD, menyusun rencana kerja dan anggaran atau RKA, SKPD, dan perakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran disusun. Proses ini berakhir pada akhir bulan Agustus. B. Kebijakan Umum APBD atau KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi. Proses penyusunan KUA sebagai berikut. 1. Kepala Daerah RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD atau RKUA. 2. Penyusunan RKUA berpedoman pada penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. 3. Kepala daerah menyampaikan RKUA sebagai landasan RAPBD kepada DPRD. 4. Pendahuluan RAPBD selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD atau KUA.
C. Prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD, RKA atau SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. Proses penyusunan dan pembahasan PPAS menjadi PPA sebagai berikut. 1. Berdasarkan KUA yang telah disepakati. 2. Pembahasan PPAS. 3. Pembahasan PPAS dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan, menentukan urutan program dalam masing-masing urusan, menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. 4. KUA dan PPAS telah disepakati bersama Kepala Daerah dan DPRD. 5. Kepala Daerah menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD atau RKA SKPD sebagai pedoman Kepala SKPD menyusun RKA SKPD. D. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD atau RKA SKPD. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Penyusunan anggaran dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM, pendekatan anggaran terpadu, dan pendekatan anggaran kinerja. Pendekatan KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 tahun anggaran dengan mempertimbangkan inflasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam perakiraan maju. Penganggaran terpadu atau Unified Budgeting adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana dan menghindari terjadinya duplikasi belanja. Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan. Anggaran berbasis kinerja disusun berdasarkan A. Indikator kerja, B. Capaian atau target kinerja, C. Analisis standar belanja, D. Satuan standar kerja, dan E. Standar pelayanan minimal. Penyusunan anggaran daerah antara lain adalah 1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. 2. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD atau perubahan APBD. 3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah. E. Penyimpanan Raperda APBD. RKA APBD yang telah disusun, dibahas dan disepakati bersama antara Kepala SKPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD digunakan sebagai dasar untuk penyiapan Raperda APBD. Raperda ini disusun oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah. Sebelum disampaikan dan dibahas dengan DPRD, Raperda tersebut harus disosialisasikan dulu kepada masyarakat yang bersifat memberikan informasi tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD pada tahun anggaran yang direncanakan. F. Penetapan APBD. Proses penetapan APBD melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian dan pembahasan Raperda tentang APBD. Menurut ketentuan dari Pasal 104 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Raperda beserta lampiran-lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Kedua, evaluasi Raperda tentang APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. Raperda APBD pemerintah kabupaten atau kota yang telah disetujui dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota harus disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi dalam waktu paling lama 3 hari kerja.
Evaluasi ini bertujuan demi tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten atau kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya. Yang ketiga, penetapan Perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Tahapan terakhir adalah penetapan Raperda APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi tersebut menjadi peraturan daerah tentang penjabaran APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Setelah itu, Perda dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD ini disampaikan oleh bupati atau wali kota kepada gubernur terkait paling lama 7 hari setelah tanggal ditetapkan. Sekian pembahasan materi oleh kelompok kami. Apabila ada yang belum paham atau ingin ditanyakan, bisa dikirim atau disampaikan di WhatsApp group. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kekurangan, kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.